Bab 1186. Warrior, tangkap 3 serangan pedangku. Burial Sky maju. Melihat adegan ini, warrior yang sangat gembira. Meskipun Burial Sky adalah seorang kaisar, itu tidak cukup baginya sekarang. Dan roh pedang terlalu kuat, bahkan sekarang, dia tidak berani menggunakannya dengan sembarangan. Jika Burial Sky bisa melampaui kaisar, itu bagus. Warrior yang hendak naik untuk melihatnya, tetapi pada saat ini, matanya sedikit menyipit, dia melihat ke atas, dan seberkas darah menebas ke arahnya dari puncak gunung. Apa yang sedang dilakukan Burial Sky? Warrior yang mengernyitkan dahinya, meregangkan jarinya, dan cahaya pedang muncul. Dalam sekejap, pancaran darah itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Dan pada saat ini, pedang darah menembus udara, langsung di depannya. Ketika pedang darah tiba, warrior yang tiba-tiba merasa seolah-olah berada di lautan darah. Permusuhan dan niat membunuh yang tak berujung menghantam otaknya seperti angin puting beliung, membuatnya kesurupan. Saat yang sama, matanya berubah merah darah dalam sekejap. Tapi saat berikutnya, mata warrior yang langsung mendapatkan kembali kejelasan, kemudian dia mengulurkan sedikit di ujung pedang darah. Tring! Seruan pedang naik ke langit, ruang di sekitar warrior yang tiba-tiba bergerak dengan keras. Warrior yang memandang pedang darah di depannya. Pedang darah kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Pedang darah sebelumnya berwarna merah tua, tetapi pedang darah saat ini berwarna merah tua. Niat membunuh berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, bahkan jika dia sekarang dalam keadaan jiwa pedang nirwana akan terpengaruh. Bunuh. Pada saat ini, suara Burial Sky tiba-tiba datang dari pedang darah, kemudian cahaya pedang tiba-tiba meletus dari ujung pedang darah, ditunjukkan ke arah warrior yang. Warrior yang membalikkan tangannya sedikit, lalu menjepit pedang darah di antara jari-jarinya dan berkata, "Burial Sky, apa yang kamu lakukan gila? Bunuh, bunuh." Burial Sky bergetar hebat, niat membunuh dan kemarahan menyerbu ke arah warrior yang. Tetapi tampaknya ada semacam penghalang di sekitar warrior yang. Niat membunuh dan permusuhan tidak bisa mendekati sama sekali. Warrior yang mengerutkan kening, dia tahu bahwa langit pemakaman ini dipengaruhi oleh kekejaman dan niat membunuh Wuji. Wuji tidak memiliki kesadaran utama, tetapi memiliki pikiran bawah sadar karena amarah dan niat membunuhnya. Sederhananya, tidak hanya kesadaran langit pemakaman di pedang darah saat ini, tetapi juga kesadaran negatif dari Wuji. Kini kondisi Burial Sky sudah tidak waras lagi, bahkan mungkin akan dilenyapkan oleh kesadaran negatif Wuji. Kesadaran Burial Sky dihasilkan oleh kemarahan dan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi jika ada kesadaran membunuh yang lebih kuat darinya, bukan tidak mungkin untuk melenyapkannya. Bunuh. Pada saat ini, ada raungan tiba-tiba dari pedang darah. Pedang darah bergetar hebat, kemudian terlepas dari jari warrior yang. Pedang darah itu langsung masuk dan menusuk jantung warrior yang. Namun, pedang itu berhenti sebelum menyentuh pakaian warrior yang, karena warrior yang langsung memegang pedang darah itu. Saat berikutnya, jiwa pedang tiba-tiba mengalir ke pedang darah. Tiba-tiba, jeritan langit pemakaman datang dari dalam pedang darah. Warrior yang memegang pedang darah dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sadarlah. Aku tidak bisa menahannya lagi." Burial Sky meraung dari pedang darah. Warrior yang mengerutkan kening, dia tahu arogansi Burial Sky. Jika itu tidak benar-benar serius, Burial Sky tidak akan pernah mengakui kekalahan seperti ini. Tapi juga, Burial Sky hanya kaisar, keberadaan Wuji itu milik apa?
Itu adalah master yang tak tertandingi dan Burial Sky ada di depannya, takutnya dia bahkan bukan sampah. Sekalipun niat membunuh ini hanyalah sedikit emosi negatif dari Wuji, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan oleh Burial Sky. Hapus niat jahat dan niat membunuh Wuji. Dia bisa melakukannya sekarang, tetapi dalam kasus itu, kesadaran Burial Sky mungkin juga menghilang, karena saat ini kesadaran negatif Burial Sky dan Wuji telah menyatu. Setelah lama terdiam, warrior yang berkata, "Masuklah ke jantung pembunuhanku, aku akan menghadapinya." Berbahaya, berbahaya. Sangat, sangat kuat. Suara Burial Sky membawa sedikit rasa sakit. "Ayo." Warrior yang berkata dengan suara rendah, "Jika tidak, kamu akan tamat." "Kamu yakin?" Burial Sky bertanya kepada pedang Tianwen. "Cobalah," kata warrior yang. Begitu suara warrior yang jatuh, pedang darah di tangannya tiba-tiba berubah menjadi seberkas darah dan menancap di tubuhnya, lalu dibor langsung ke jantung pembunuhan. Boom! Dalam sekejap, kolom darah melonjak dari tubuh warrior yang menembus langit. Pada saat yang sama, warrior yang langsung berubah menjadi manusia berdarah. Warrior yang menutup matanya perlahan dan secara bertahap, dia duduk bersila di tanah. Pada saat ini, warrior yang agak menakutkan. Energi darah, niat membunuh, dan energi jahat seperti air mancur, memancar keluar satu demi satu dari tubuhnya. Warrior yang bukanlah monster, tetapi kemauan keras, dia menganggap dirinya sangat baik. Begitu memiliki tubuh yang tiba-tiba, rasa sakit yang dia derita benar-benar tak tertahankan bagi orang biasa. Baik itu di benua pendekar hitam atau di dunia spiritual, hanya ada sedikit fisik yang luar biasa. Mengapa? Karena untuk membuat diri lebih kuat dari siluman monster, semua itu perlu menanggung siksaan yang tidak manusiawi. Dan siksaan semacam itu benar-benar tak tertahankan bagi orang biasa. Dan begitu bisa menanggungnya, itu pasti tekad yang sangat tangguh. Warrior yang mengetahui bahwa Wuji memiliki kesadaran negatif yang kuat, tapi dia tidak takut. Jika dia takut pada kesadaran negatif sekecil apapun yang ditinggalkan oleh pihak lain, maka dia benar-benar hidup dengan sia-sia. Di lapangan, warrior yang duduk bersila di tanah, alisnya kencang. Di bawah gunung meteorit, Geno Dugu, Kintan Kin dan yang lainnya tidak pergi. Mereka semua menunggu warrior yang turun dari gunung. Gunung Dewa selalu menjadi tempat kekaguman dan keingintahuan di hati mereka, karena menurut mereka, ketika Wuji jatuh di sini pasti meninggalkan warisan atau semacamnya. Lagi pula, mereka hanya ingin melihat, apakah dia benar-benar warrior yang. Tiba-tiba Pantom bertanya di sebelah Kintan Kin. "Kamu menyebalkan tahu tidak?" Pada saat ini, Terios Lin tiba-tiba berkata, "Kamu telah menanyakan kalimat ini tidak kurang dari 100 kali. Kamu tidak bosan, tapi kami bosan." Kintan Kin melirik Pantom dan tidak berbicara. Pantom tidak bertengkar dengan Terios Lin kali ini. Dia melihat ke atas gunung meteorit, matanya penuh kekaguman, dan berkata, "Ini benar-benar warrior yang, jadi dia benar-benar warrior yang. Oh ya Tuhan, aku benar-benar berbicara dengannya sebelumnya." Omong-omong, Pantom sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah, dan dia memandang Terios Lin, berkata, "Ups, aku mengatakan hal-hal buruk tentang dia sebelumnya, katamu, apakah dia akan membenciku?" Mulutku. Setiap orang. Terios Lin menggerakkan sudut mulutnya dan bertanya, "Apakah perlu seperti itu?" Pantom melirik Terios Lin dan berkata, "Tahukah kamu? Aku bertanya padamu,
jatuhnya Wuji dan jatuhnya Istana Dewa Pedang setelah menghilang, bagaimana status kultivator pedang kita di benua? Tidak. Kultivator pedang tidak memiliki status. Di benua saat ini, ada dua orang jenius yang tiada taranya yang dapat dianggap sebagai orang pendekar suci, tetapi tidak satupun dari mereka adalah kultivator pedang. Warrior yang membuat kultivator pedang menjadi terkenal kembali di benua ini. Kerumunan itu terdiam. Pantom berkata lagi, setelah Istana Dewa Pedang, semakin sedikit orang yang berlatih pedang. Mengapa? Karena kultivator pedang telah jatuh. Meskipun dulu cemerlang, sekarang telah jatuh. Munculnya warrior yang membuat kultivator pedang dari mata dunia, juga mewakili kebangkitan kultivator pedang, karena dunia tidak akan berani memandang rendah kultivator pedang. Katamu, apa salah aku memujanya? Terios Lin melirik Pantom dan berkata, aku tidak mengatakan kamu salah, tetapi kamu tidak dapat tetap rendah hati. Kami sudah tahu bahwa kamu mengaguminya. Jadi, tenanglah kamu. Aku sangat bersemangat. Aku sangat bersemangat. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Pantom melihat ke puncak gunung meteorit, seluruh tubuhnya seperti darah ayam. Bukankah itu hanya membunuh seorang pendekar kaisar? Pada saat ini, Zheno Dugu di kejauhan tiba-tiba berkata, aku akan membunuh 1 hari lagi. Kamu. Pantom mendengar kata-kata itu, menunjuk Zheno Dugu, dan berkata, kita semua suka membual, bisakah kita berhenti saling menyakiti? Apakah menurutmu aku tidak bisa membunuh pendekar kaisar? Zheno Dugu menatap Pantom. Pantom melambaikan tangannya dan berkata, oke, bahkan jika kamu dapat membunuh pendekar kaisar, aku bilang, jika, bukan berarti kamu dapat membunuh pendekar kaisar, jangan salah dengar. Bahkan jika kamu bisa membunuh pendekar kaisar, lalu apa? Bisakah kamu naik gunung? Bisakah kamu melakukannya? Lihat, semua orang sudah naik gunung. Tapi bagaimana denganmu? Terios Lin melirik Pantom dan berkata, bersikaplah sopan. Pantom merentangkan tangannya dan berkata, tidak bisa, diamlah. Bukankah itu hanya naik gunung? Pada saat ini, Zheno Dugu tiba-tiba berkata, apa hebatnya naik gunung? Mengatakan itu, Zheno Dugu menatap puncak gunung dengan tekad di matanya. Segera, dia melangkah keluar dan berjalan menuju puncak gunung. Semua orang di lapangan juga melihat Zheno Dugu, tidak ada senyum di wajah semua orang, begitu juga dengan Pantom. Namun, pada saat ini, Zheno Dugu tiba-tiba kembali dan berkata, aku tidak enak badan hari ini, aku akan naik di lain hari. Setiap orang. Zheno Dugu melirik semua orang dan berkata, aku pasti akan pergi ke sana lain hari. Tenggorokan Pantom berguling. Dia tiba-tiba berjalan tidak jauh dari pedang Zheno Dugu, kemudian membungkuk sedikit ke Zheno Dugu, berkata, untuk rasa tidak malumu, aku, Pantom, benar-benar takjub. Karena itu, Pantom melirik Zheno Dugu dan berkata, kamu benar-benar kuat. Semua orang memandang Zheno Dugu, dan juga tertulis takjub di mata mereka. Zheno Dugu. Pada saat ini, semua orang di lapangan tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas gunung, di mana seseorang perlahan berjalan turun. Itu warrior yang. Ada api di mata semua orang, bahkan Kintan Kin yang paling tenang pun tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya perlahan. Segera, warrior yang datang ke depan semua orang. Warrior yang melirik semua orang di lapangan dan hendak berbicara. Pada saat ini, Zheno Dugu tiba-tiba menghunus pedangnya, menunjuk warrior yang dan berkata, aku kalah dalam tes sebelumnya.
Jika kamu memiliki persyaratan, kamu dapat menyebutkannya nanti. Sekarang, aku menantangmu. Selama kamu bisa menangkap 3 serangan pedangku, aku akan mengaku kalah. Warrior yang bersambung.